Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat. Oke, pada video kali ini mungkin ini adalah vlog pertama gua, tapi pakai HP. Ya, nggak ada action cam, jadi pakai HP Samsung. Tapi lumayan sih ini, ada stabilizer videonya atau yang disebut OIS. Sombong amat. OIS lah. Jadi di video ini gue mau first impression bagaimana rasa dari oli Castrol Ultimate. Jadi kan di sebelumnya kan gue pakai Castrol Ultimate itu di motor Matic. Nah, cuma pada ini gue makainya di motor manual di Bandit. Jadi tuh gue sempet iseng-iseng. Jadi setelah kejadian turun mesin tuh gue mau mencoba-coba oli yang menurut gue tuh mana sih yang cocok selain Bass gitu. Soalnya kan dulu gue emang gue akuin ya kalau Bass itu nyaman gitu bagi gua, karena pertama ya dulu sebelum gua tahu belum tahu nih kejadian kayak gini nih, dia bisa 10.000 kilo. Kan 10.000 kilo itu lumayan ya buat gua gitu, buat yang motor harian, stop and go. Terus yang buat gua gasnya tuh konstan gitu, nggak stabil gitu. Jadi gue suka mainin gaspol. Nah, dia tuh awal-awal kalau yang Bass itu memang gue akui dia bisa mengiritkan bahan bakar. Gue nggak tahu ya kenapa bisa begitu gitu. Cuma ya katanya sih itu emang oleh herbal. Dan gue pakai 10.000 sampai 6 kali. Nah, pas itu tuh pas gue udah ngecek oli, tau olinya di bawah L. Jadi kalau di full ini, kalau di kacanya itu sekitar 1000 liter, sekitar 1 liter. Kalau di bawah L itu berarti kan di bawah 500 ml ya. Tapi anehnya nih motor nggak kenapa-napa, nggak slip kopling apa segala macam gitu. Cuma tahu-tahu aja tuh habis. Dan tahu-tahu motornya bunyi kayak ledakan kecil gitu. Kayaknya gear balancernya itu tuh yang patah tuh. Nah, terus setelah kejadian itu gue nggak berani lagi sih pakai 10.000 kilo. Dan apa ya mekanik sih bilang kalau oli Bass itu lebih berkerak daripada oli-oli lainnya gitu. Ya kebanyakan sih rekomendasinya Shell, karena katanya Shell tuh olinya tuh selalu baru dan murni dan selalu bersih sih. Cuma kalau gua pernah ngerasain oli Shell, malah kayak bagi gua sih kurang ya kalau Shell ya. Bukan karakter gue. Dia tuh Shell tuh pas sudah mau 1.500 baru tuh ada tarikannya gitu. Nah, itu tuh gue pas habis turun mesin kan di sana cuma ada oli Shell, ya udah gue pakai oli Shell. Terus ke sini gue ngelihat ada oli apa ya terakhir ya. Setelah Shell itu gue nyoba oli X-Star. Nah, itu tuh oli X-Star tuh menurut gue tuh di luar ekspektasi ya.
Maksudnya itu kan oli dari resminya Suzuki ya. Dulu gue pernah pakai oli resminya Suzuki yang dari SGO. Ya hasilnya mengecewakan dulu kalau yang SGO. Nah cuma yang X-Star ini gak tau kenapa enak aja gitu buat tarikannya gitu. Oh iya, bentar gue lupa buat ngereset oli change nya. Gue gimana ya? Gini dulu, tunggu 3 detik kemudian dinyalain. Sip. Oil change nya udah nggak ada lagi ya. Nih kalau ISC nya error nih repot banget ya, harus di gas di gede-gedein dikit baru sampai 1100 baru bisa jalan. Kalau nggak gitu ntar motor gue mati. Belum gue bersihin ya ISC ini ya. Oh ya, sampai mana tadi ya? Oh ya, pakai oli X-Star itu gue nggak gue kira ekspektasinya tuh bakalan mengecewakan gitu. Ternyata enggak. Dia tarikannya enteng, akselerasinya dapet, nggak slip coupling. Ya pokoknya lebih enak daripada Cell menurut gua kalau dibandingkan dengan Cell gitu ya. Oh ini kehalang sama ini ya, sorry kehalang sama kabel dari tadi berarti ya. Aduh. Ya kalau X-Star gue masih pengen pakai X-Star, cuma X-Star R9000 itu agak-agak susah ya dapetnya. Cuma ada langganan, cuma yang di Shopee itu namanya Andi Sastro. Dia itu kayaknya ikut komunitas Suzuki juga, cuma gue nggak tahu komunitas Suzuki apa dia. Nah cuma di Shopee itu dia ngejual part-part khusus Suzuki, dan di situ lumayan lengkap, walaupun ya chatnya kadang jarang lama balas, mungkin dia sibuk. Cuma ya kalau yang deket Bekasi ya di situ di Andi Sastro. Aduh, gua pesen di situ. Terus kalau oleh X-Star, kalau yang di beres katanya cuma R7000, cuma nggak tahu dah. Gua belum ngecek lagi ke beres soalnya udah lama banget gak ke beres. Nah setelah oli X-Star itu gue nyoba oli apa ya setelah oli X-Star terakhir tuh apa ya, aduh lupa lagi gue. Oli X-Star udah X-Star sama Cell doang udah ya. Gue belum nyoba yang lain soalnya gue kalau beli oli tuh di online terus, so ada ya lumayan lah, lebih murah lah, terus sama langsung dari pabriknya langsung kalau beli. Cuma kalau gue pernah itu ketipu sama oli mobil kan, beli oli mobil di Bekasi tuh ada tuh videonya kayaknya. Cek aja tuh. Gue beli oli mobil, gue pikir aman-aman aja kan, lah pas sudah dibuka diberes, gue juga ngeliat di situ olinya palsu. Gue kecewa dong. Makanya gue kalau beli langsung tuh gue nggak tahu ya itu ori apa enggak gitu. Ya cuma buat jaga-jaga aja sih. Cuma gue kalau gue gue tuh pengen nyoba ini oli motul. Cuma mahal banget oli motul, hampir 100. Ya sama sih sama bas, cuma buat sekarang lagi gak ada duit. Ya jujur banget ya. Terus juga kalau beli oli mahal tuh
sayang gitu kalau dipakai cuma buat 2.000. Cuma lebih sayang lagi kalau motor gua turun mesin lagi gitu, keluarin 2,5 juta lagi nanti. Belum ngantrinya bisa sampai sebulan. Kalau diberes lumayan 2 kali lipat harganya. Ya semua ada kelebihan dan kekurangan sih. Dari tadi gue malah cerita tentang ini ya, oleh-oleh yang lain ya. Cuman di sini nih gue mau ngebahas, sekarang gue bahas oleh Castrol Ultimate. First impresi ini baru tadi pagi ya. Baru tadi pagi gue masukin olinya, gue ganti oli baru karena sebelumnya kan lumayan telat tuh tadi 2.600 kilo. Oh iya, ini belum diganti 2.600 kilo. Nah ini udah 2.700. Gue reset. Ini gue khususin buat oli doang. Jadi kalau buat trip A itu buat bensin, terus trip B itu buat oli. Ini gue buat bensin, jadi gue biar bisa naker berapa kilo lagi bensinnya satu batang. Oke, balik lagi ke Castrol Ultimate. Yang gue rasain ini sama ya kayak di Next ya, tarikannya lumayan enteng gitu. Ntar gue coba di jalan yang agak-agak lenggang lah. Jangan di sini nih banyak tanggul nih sini nih. Cuma akselerasi dari gas dulu deh. Dari gas ini lumayan enteng. Ini gue ya posisi gue bawa laptop di box sama jas hujan. Ya jadi setara gue boncengan sih kalau gue sendiri kayak gini nih. Apalagi bobot gue yang hampir cepet 100 kilo. Terus ditambah beban box itu juga lumayan tuh. Set tuh. Ya berarti ini posisi gue kayak 2 orang. Walaupun 1 orang, cuma beban belakangnya lumayan. Ada kali 10 kilo apa 5 kilo. 10 kilo kan udah ditotalin sama box sama bracket. Ini sorry banget gue pakai HP, jadi harus pakai mode portrait. Gue nggak bisa landscape ya. Nah, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan like video ini. Jadi ya lumayan lah, nanti bisa ngumpulin buat beli action cam. Ngarepin banget ya. Ya mau gimana lagi bro, gue harus cari sampingan. Gue seneng banget kalau bikin video kayak gini. Gue seneng banget, cuma karena kebutuhan lain ya nggak bisa gue beli action cam. Ya udah berkeluarga, udah punya istri, jadi harus mengesampingkan keinginan, harus mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu. Jadi kalau hobi menurut gua belakangan dulu kalau udah berkeluarga gini. Ini lama ya, mungkin nanti gua bakal percepat videonya ya. Apa nggak usah ya? Mungkin nggak usah lah, gue ngoceh aja kali. Ya untuk kemarin gue mau cerita sedikit. Jadi sebelum gue ganti video ini, sorry Mbak, sebelum gue ganti oli ini, gue pakai XR nih. Gue taruh 1.500 itu ada posisi gue ganti filter oli, jadi gue lebihin. Nah setelah 2.700 tadi gue ukur di teko apa sih tuh yang buat yang teko yang gue ada liter-liternya lah.
Itu gue ukur 1 liter tuh. Tapi di posisi di kaca ya ini masih di garis full di kaca oli. Nah itu gue nyari-nyari kan di Google gitu. Oli berkurang kan, padahal kemarin ring piston kan udah ganti ya. Kok malah olinya berkurang lumayan sih. Ternyata stop and go, terus gue suka betot-betot gas gitu, itu juga sangat berpengaruh. Penguapan oli ya namanya ya. Cuma kalau dulu di bus itu ini loh masih ya berkurang cuma 200 mili lah, daripada ini sampai 500 mili. Gue tergoda lagi nih sama oli bus. Kalau mau beli oli bus ya jangan sampai gue pakai 10.000 kilo. Ya paling mentok harusnya sih 4.000, 3.000 gitu ya. Gak tau lah, apalah nanti gue bakal balik ke bus, tapi dengan konsumsi kilometer gue itu nggak boleh di atas rata-rata. Jadi gue jangan sampai bundir lagi gitu loh gara-gara oli. Nah sini nih, ini nih lumayan longgar nih. Ini gigi 3 ya, 60 kilo ya. Tapi gas yang ini nggak terlalu geter ya. Wah, lumayan galak nih oli. Ini lumayan enteng nih. Oh ya, tapi ini gua setting ini 1300 mili ya. Mungkin karena itu kali jadi enteng. Biasanya kan gua ngerasain 1500. Soalnya ini filter oli belum gua ganti. Enteng tapi berisi. Gimana ya jelasinnya ya? Tarikan ada, akselerasi ada, terus kopling juga nggak terlalu selip ya. Mantap bro, buset dah. Gigi 3 cepet. Ya oli baru ya, nggak tahu ntar kalau 2000 km gimana. Apakah performanya masih terjaga? Tapi ini yang Castrol Ultimate ini yang gua tahu dia ada Formula 5 in. Gua lupa tuh 5 in-nya tuh apa aja. Mungkin ntar gua di videonya gua tulisin. Biar kalian tahu sih kelebihannya. Tapi ini kalau dibandingkan dengan oli Shell, gue lebih milih ini sih kalau untuk ini ya, tarikan ya, masalah tarikan gitu. Nah terus biasanya nih gue belum ngecek nih konsumsi BBM-nya dia nih lumayan lebih efisien apa enggak. So, gue belum riset lagi nih bensin gue. Soalnya masih lumayan banyak nih, segini 2 liter. Waduh, bahaya nih, minta ngebut mulu nih. Sabar bandit, sabar. Udah dijawab. Kalau untuk gua jalan santai, coba gua jalan santai gini, wah
Halus sih, sumpah halus. Nah, gue jalan santai gini halus, diajak pelan mau, diajak begini mau. Jangan kalian tiru ya kalau ini misalkan gak bagus. Untuk harga oli Castrol Ultimate ini dibanderol dengan harga 54.000. Karena ini olinya ada 2 liter. Lah, itu plat nomornya cantik tuh. B10 LIF. Law Office. Wih. Sorry, balik ke topik. Tadi Bapak, oli Castrol Ultimate 1 liter dibanderol dengan harga 54 sampai 57. Ini gue beli di Shopee Mall-nya langsung ya. Jadi gak perlu khawatir kalau itu oli palsu apa enggak. Sorry, maksudnya gak usah khawatir kalau ini nih oli asli gitu. Pasti udah dijamin asli oli ini. Kan kalau oli palsu tuh warnanya butek, terus kayak ada bau-bau bekas mesin gitu. Agak bening lah pokoknya. Wah, gokil asli. Ini buat akselerasinya dapat banget ini. Ini nggak bisa diajak pelan kayaknya motor ini. Kalau udah ketemu makanan baru aja pasti bawaannya pengennya kenceng mulu. Lihat ya bro, ada nyebrang. Ini enaknya ada di tesnya di sirkuit ini, bukan di jalan raya ini. Kalau oli kayak gini nih. Tapi ini kalau yang oli ini, oli Ultimate ini kan termasuk baru ya. Termasuk kapan ya rilisnya? Kayaknya baru 6 bulan yang lalu apa ya? Ini aja kalau kayaknya sih yang gue inget sih 6 bulan yang lalu. Buru. Aduh, sorry gak bisa ngerem mendadak. Nah ini nih baru nih, mantep deh. Aduh, wah mantep sih bro. Wah gila, tembus 120 tuh. Posisi gue kan nunduk sih. Nah kalau nunduk HP gue takut jatuh ya. Wah pas-pasan sama lampu merah. Ini jam berapa? Jam 9 ya.
Nasi uduk kira-kira masih ada nggak ya? Wah, lampu merahnya masih baru. Berarti gue lewat sini aja. Masih merekam ini? Oh masih. Gue pikir kepencet. Udah rekam lama-lama, tahu-tahu nggak kerekam. Aduh, nyesek banget itu bro. Tuh, dari akselerasi 1 sampai 2 aja enteng banget loh. Bubur apa nasi uduk ya? Nasi uduk aja loh. Nasi uduk bu. Ya mungkin itu cerita gue sedikit tentang gue nyoba-nyoba berbagai macam merek oli. Kira-kira oli apa yang harus gue coba lagi ya untuk nextnya ya? Kalau ada duit lebih ya gue pengen banget ganti oli motor sih. Terima kasih udah nonton video gue. Jangan lupa subscribe, like video gue. Sorry kalau ada kata-kata gue yang kurang jelas dan tidak menyenangkan bagi kalian. Semoga kalian suka dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.